Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di video kali ini akan menyajikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas mata kuliah Laboratorium Komunikasi dan Keperawatan, yaitu akan materi komunikasi efektif dalam hubungan interpersonal sesama perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Syifa adalah seorang gadis berusia 17 tahun, remaja yang masih duduk di bangku SMA, yang mengalami gangguan mental sedari ia kecil karena bullying. Kejadian tersebut terjadi ketika ia masih berusia 5 tahun, di mana ia menghadapi perilaku bullying yang dilakukan oleh teman-temannya sendiri. Baiklah, selamat siang dok. Maaf mengganggu waktu dokter sebentar. Selamat siang juga, Ibu. Ayo Syifa, ucap salam ke dokternya. Maaf ya dok, anak saya memang seperti itu, agak pemalu. Ya, tidak apa-apa Ibu. Halo Syifa. Perkenalkan, nama saya Dr. Vio. Salam kenal ya. Begini dok, tujuan kami menghubungi dokter ini ingin mengonsultasi masalah anak kami. Baik Bu, dilihat dari raut wajah anak Ibu, sepertinya memang ada masalah yang sangat perlu kita bahas. Nah, apakah Ibu bisa menceritakan kronologi permasalahan dari anak Ibu? Baik dok, begini dok, jadi anak saya punya trauma untuk berinteraksi sesama orang, kecuali sama orang tuanya, begitu dok. Ibu, mengenai hal itu akan saya coba tanya langsung kepada saudari Syifa ya. Oke, baik dok, silakan. Ayo nak, ngomong sama dokternya. Halo Syifa, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sangat baik ya. Bagaimana kita berbincang-bincang sebentar dengan waktu 10 menit, apakah Syifa mau? Iya, jangan lama-lama ya dok, bosan tau gak? Syifa, Ya, tidak lama kok. dong sama dokternya. Maaf ya dok, atas sikap anak saya. Ya, tidak apa-apa Ibu, saya maklumi anak Ibu. Sebelumnya, Syifa enaknya dipanggil dengan nama apa ya? Apa aja deh. Baiklah, Syifa, sekarang umur Syifa sudah berapa tahun dan tinggal di mana ya? Sekarang kita akan berbicara tentang perasaan Syifa. Apakah Syifa mempunyai perasaan kesal atau marah? Syifa bisa menceritakan kepada saya. 17 tahun. Ya tinggal di rumah lah, masa di mana lagi coba? Maksud saya itu alamat rumahnya Syifa. Di Jalan Perdana, Gang Reformasi nomor 1. Apakah Syifa nyaman berbicara dengan saya? Syifa boleh ungkapin semua perasaan Syifa, maupun itu senang, maupun itu kesal, sedih, ataupun marah. Anggap saja saya ini sebagai teman dekatnya Syifa, dan saya sangat senang Syifa ingin menceritakan tentang kehidupan Syifa, dan senantiasa saya akan membantu Syifa. Iya. Sebelumnya, apakah Syifa merasa terganggu dengan kehadiran saya di sini? Enggak kok. Syifa kok jawabnya lesu ya? Apakah Syifa akhir-akhir ini menghadapi banyak masalah? Syifa boleh saja cerita kepada saya, dan saya sangat dengan senang hati mendengar
permasalahan yang Syifa alami saat ini. Syifa tuh capek loh dok, disuruh berteman terus sama ibu sama ayah. Padahal kan Syifa nggak mau berteman gitu sama orang lain. Kenapa Syifa? Kan bagus kita punya banyak teman, nanti bisa menemani kita dalam keadaan sedih maupun senang. Seperti saya juga mempunyai banyak teman dan sahabat, baik di sini maupun di luar negeri. Dan itu sangat menyenangkan loh. Apalagi di masa muda ini, seperti masa remaja Syifa ini, harus menghabiskan waktu bersama teman-teman Syifa. Gak tau juga sih dok, kayak gimana ya, malas aja gitu, kayak mereka semua itu jahat gitu sama Syifa. Syifa ngomong seperti itu, jangan pernah berpikir seperti itu Syifa. Bukan berarti masa lalu dan perilaku yang Syifa dapati dulu dan Syifa menganggap bahwa semuanya itu jahat. Mereka semua sebenarnya sangat ingin berteman dengan Syifa, namun Syifa saja yang selalu tertutup dengan mereka. Ini loh dok, kayak dulu waktu Syifa kecil tuh sering dibully gitu sama teman-teman Syifa. Mereka tuh jahat banget gitu loh. Mereka maki-maki Syifa, malakin Syifa, pukul-pukul Syifa. Pokoknya tuh mereka tuh kejam gitu loh dok sama Syifa. Jadi tuh kayak takut Syifanya gitu. Saya bisa merasakan perasaan Syifa yang Syifa alami saat ini. Memang tindakan bully ini sangat menyakitkan dan membuat kita merasa trauma. Tapi perlu diingat bahwa tidak semuanya mempunyai tindakan yang sama seperti pelaku bully yang menindas Syifa, dan Syifa tidak boleh merasa kesal ke mereka semua karena bukan mereka semua pelaku yang bertindak kasar kepada Syifa. Ya gimana ya dok, cuman Syifa tuh takut aja sih sama mereka gitu. Syifa bisa mencoba membuka hati Syifa untuk berteman dengan orang lain. Misalnya kepada saya sendiri ya, Syifa bisa menganggap saya ini sebagai teman dekat ataupun sahabat. Dan ketika Syifa merasa kesal ataupun sedih ataupun marah, Syifa boleh kapan saja menceritakan kepada saya. Dan saya sangat senang hati apabila Syifa mau terbuka kepada orang lain selain orang tua Syifa sendiri. Baiklah dok, Syifa bakal coba. Nah, apabila Syifa merasa kesulitan dalam beradaptasi dengan mereka, jangan senggan Syifa cerita kepada saya ya. Saya menerima respon Syifa selama 24 jam dan apakah Syifa bersedia? Siap dong, saya akan usahakan untuk berteman dengan mereka. Baiklah Syifa, saya tunggu kabar selanjutnya ya. Saya doakan semoga Syifa nanti mendapat banyak teman yang baik, dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi juga Adek. Ya ampun, adanya cantik banget. Boleh tahu siapa namanya? Syifa dok, nama anak saya. Oh iya, oke Syifa ya. Cantik banget namanya. Cocok banget sama Syifanya ya, cantik banget emang. Oke, Syifa dan Bapak Ibu, izinkan saya sebelumnya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alika. Saya merupakan dokter spesialis kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Citra Medica. Nah, sebelumnya nih, dokter mau nanya nih sama Dek Syifa. Kira-kira Dek Syifa tahu nggak kenapa ayah ibu pengen Syifa ketemu sama dokter walaupun lewat virtual doang? Karena Syifa di sini Syifa bisa ngomong apa aja ya Syifa. Jadi Syifa jangan takut, jangan malu karena di sini Syifa nggak akan menerima perlakuan yang tidak baik sedikit pun. Syifa boleh bilang apa aja ke dokter. Oke dokter. Karena nggak tahu dok. Oke, nggak apa-apa. Kalau dokter boleh tahu nih, warna kesukaan Dek Syifa apa sih? Mungkin hitam dok, tapi nggak tahu sih dok apa.
Oke, baik. Kalau selain warna, Syifa suka di mana gitu? Kalau misalnya kayak enjoy banget di mana? Di kamar, Dok. Pasti suka rebahan ya, dokter juga suka rebahan, terus dengerin musik. Nah, selain itu, dokter juga suka banget nih kayak ngobrol-ngobrol, kayak bincang-bincang kayak gini sama Syifa, sama teman-teman. Nah, boleh dong Syifa spill satu nama sahabat Syifa siapa? Punya, Dok. Oke, baik. Nah, kalau Syifa merasa tidak punya sahabat atau teman, sebenarnya sih menurut dokter mungkin tidak seperti itu ya, tidak seperti itu karena sahabat itu bukan cuma orang lain gitu, orang luar yang bukan dari keluarga. Nah, ayah ibu Syifa kan juga termasuk teman dekat kan ya, jadi nah gitu Syifa, jadi Syifa nggak boleh merasa sendirian. Nah itu step awal untuk mengenali diri Syifa lebih baik lagi. Oke, izin Bapak Ibu, ayah dan ibunya Syifa, seperti yang sudah kita bincangkan di telepon kemarin, kita akan melakukan sesi bincang-bincang untuk Syifa, sudah saya adakan, saya jadwalkan, yaitu bersama Nurse Dwi. Jadi saya hari ini bersama Nurse Dwi. Nah, di sini Nurse Dwi akan menemani Syifa untuk bincang-bincang selama 30 sampai 40 menit ke depan. Nah, tujuannya ialah untuk bantu Syifa mengekspresikan perasaannya dalam hidupnya gitu. Oke, Nurse Dwi. Baik, terima kasih dokter. Nah, selamat siang Bapak, Ibu. Selamat siang juga Adek. Selamat siang, Sus. Maaf, Sus, anak saya emang agak pemalu. Aduh, anak cantik kok malu. Ayo senyum. Tenang aja, saya nggak akan gigit kok. Nah, anak cantik gimana nih? Kalau ibunya tunggu di luar nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, saya nggak akan nyakitin kamu kok. Insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Anak hebat kan harus bisa ya, harus bisa sendiri, harus bisa menghadapi semuanya dengan lapang dada. Bisa ya? Nggak apa-apa ya, Nak. Susternya baik kok. Nah, Ibu, boleh Bu dipersilakan untuk meninggalkan room Zoom ini dulu ya, Bu. Nah, selamat siang anak cantik. Perkenalkan nama saya Perawat Dwi Kurnia. Saya senangnya dipanggil Perawat Dwi. Saya perawat yang akan menemani anak cantik untuk bincang-bincang singkat. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Terus senangnya dipanggil apa? Nama saya Syifa. Wah, namanya cantik ya. Nah, Syifa, di sini saya sebagai perawat yang akan melakukan komunikasi dan mendengarkan keluh kesah dari Syifa selama 30 sampai 40 menit ke depan. Apakah Syifa setuju? Setuju, Sus. Nah, bagus. Nah, kalau boleh tahu Syifa senangnya melakukan apa nih? Baca novel. Baca novel ya. Nah, terus selain baca novel, kalau boleh tahu gimana nih keadaan Syifa hari ini? Perasaannya gimana? Senang atau sedih atau capek? Hari ini rasanya berat gitu loh, Sus. Syifa capek. Capek karena apa Syifa kalau boleh tahu? Syifa capek harus keluar rumah gitu loh, Sus. Nggak suka aja ketemu orang-orang. Syifa takut gitu. Oh, Syifa takut ya. Kalau boleh tahu, Syifa takutnya karena hal apa? Syifa takut kalau orang-orang tuh bakal ejek Syifa, fisik Syifa, takut orang bully Syifa gitu. Syifa pernah dibully waktu kecil, bahkan sampai ke fisik. Alhamdulillah, untuk kontrak waktunya nanti akan disampaikan lebih lanjut ya dari dokternya ya Syifa. Baik Ibu, izinkan saya untuk membacakan sekaligus menjelaskan hasil dari sesi bincang-bincang yang telah Syifa dan juga Nurse Dwi lakukan. Nah, di sini terlihat jelas bahwa Syifa mengalami traumatik karena masa lalunya, dan Ibu jangan terlalu khawatir karena di sini kita akan berusaha sebisa mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada Syifa.
Nah, jadi terlihat jelas ya bahwa Syifa mengalami traumatik dengan bukti Syifa yang mengungkapkan bagaimana putus asanya dan lelahnya ia selama ini. Kemudian Syifa juga mengalami suicidal thoughts, di mana yang membuatnya berkali-kali berpikiran untuk mengakhiri hidupnya dan juga bahwa fakta ia sangat lelah menghadapi semuanya. Nah, itu dapat terjadi akan trauma yang ia miliki dari perlakuan-perlakuan buruk yang telah ia terima selama dia masa kecil maupun sekarang. Kemudian ia cenderung menutup diri dengan tidak ingin menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin karena ini masih sesi pertama, jadi tidak apa-apa. Nanti akan kita bantu lagi. Syifa alhamdulillah menyatakan bahwa ia lega dan juga merasa senang telah berkesempatan untuk berbicara dan mengekspresikan perasaannya sedikit. Dengan ini saya menyarankan agar Syifa untuk dapat melakukan terapi interpersonal. Nah, di mana terapi ini akan menuntun Syifa untuk mengevaluasi dan memahami bagaimana cara mengekspresikan dirinya lebih banyak lagi. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ibu dan ayah bersedia jika saya menjadwalkan Syifa melaksanakan terapi interpersonal? Syifa mau, Dok. Oke, alhamdulillah Syifa mau. Kalau dari ibu ayah, apakah boleh mengizinkan? Iya dok, kami bersedia. Oke, alhamdulillah. Baik, untuk terapinya akan dilakukan setiap hari Jumat ya Bu, mulai minggu depan pukul 15.00 atau jam 3 sore. Terapi akan ditemani oleh nurse Dwi lagi. Saya ingin menyampaikan kesimpulan atau simpulan dari agenda yang telah kami laksanakan tadi. Jadi ada anak bernama Syifa. Syifa ini merupakan anak SMA biasa, namun memiliki masa lalu yang lumayan kelam atau kejam. Ia merupakan siswa yang sering sekali dibully oleh teman sepantarannya. Namun, orang tuanya tidak menyadari hal tersebut sampai akhirnya Syifa memiliki gangguan mental, sangat menutup diri walaupun itu terhadap orang tuanya dan itu orang dekat-dekatnya. Jadi ada suatu ide dari orang tuanya tersebut, jadi orang tuanya membawa Syifa kepada psikiater pertama. Di psikiater pertama ini Syifa melakukan konsultasi biasa, ngobrol dari hati ke hati oleh psikiater yang bernama Dr. Vio. Setelah selesai konsultasi dengan Dr. Vio, Syifa merasa baikan dan juga merasa sedikit lega. Namun beberapa hari kemudian Syifa kumat lagi nih kondisi mentalnya, yaitu menutup diri kembali dan juga diam-diam kembali. Orang tuanya heran dan membawanya kembali ke psikiater. Nah, di psikiater kedua ini yaitu Dr. Alika, ia dibantu oleh perawat. Jadi dokter dan juga perawat melakukan kolaborasi yang intim demi kesembuhan seorang pasien. Nah, di sini Syifa melakukan konsultasi dengan dokter Alika dari hati ke hati dan juga bersamaan dengan nurse Dwi. Jadi dokter Alika dan juga nurse Dwi melakukan kolaborasi yang maksimal demi kesembuhan pasien tersebut yang bernama Syifa. Singkat cerita, selama beberapa waktu kemudian Syifa alhamdulillah mengalami peningkatan, tidak kembali menutup dirinya dan bercerita dengan luas kepada Nurse Dwi dan Dr. Alika. Saya ada sedikit saran kepada orang tua di luar sana yang mungkin tidak mengetahui apa yang terjadi kepada anak-anaknya di lingkungan sekolah, di lingkungan perkuliahan dan sebagainya. Jadi hendaknya setiap malam lakukanlah deep talk dengan anak Anda sesering mungkin. Di sini orang tua benar-benar memiliki dampak yang paling besar dalam kesehatan mental dari anak itu sendiri. Dan jika anak tersebut mengalami sedikit masalah mental, orang tua bisa membawanya kepada psikolog ataupun psikiater terdekat. Bukan karena anak tersebut gila, namun untuk tahap penyembuhan anak tersebut sebelum berdampak pada kejiwaannya lebih lanjut.